Assalamualaikum, selamat siang, Mas Farli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farli, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana, Mas? Ini di rumah, Mas. Oh gitu, PSBB Masih juga, WFH. WFO, WFH atau gimana, Mas? Iya WFH. Cuman ya paling sekali-sekali ke kantor kalau memang ada kebutuhan akses koleksi yang tercetak khususnya karena untuk bahan perkuliahan atau bahan penelitian kadang-kadang masih eh, ada yang belum bisa dalam bentuk digital, jadi mau nggak mau harus ke kantor untuk biar memudahkan untuk aksesnya gitu, Mas. Oke, Mas Farli, tak kenal maka tak sayang, silakan memperkenalkan diri, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Farli El Numeri, sehari-hari panggil Farli, bekerja di Perpustakaan Hukum Daniel Eslev. Nah, perpustakaan ini merupakan gabungan 4 lembaga di bidang hukum, ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, ada Lembaga Independensi Peradilan, kemudian eh, ada hukumonline.com, mungkin kalau yang bekerja di bidang hukum biasanya pasti kenal hukumonline.com, dan yang terakhir Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Jadi perpustakaannya gado-gado karena basicnya awalnya khusus, tapi tiba-tiba tambah kerjaan jadi perpustakaan perguruan tinggi gitu, Mas. Jadi kerjaannya nambah-nambah jadi. Oke, ya baik, makasih. Mas Farli, ini ada yang nanya, apa sih bedanya perpustakaan sama kearsipan? Nah, bedanya atau persamaannya? Mungkin kira-kira bisa sharing, Mas Farli. Baik, mungkin bedanya dulu kali ya, yang kenapa sih ada perpustakaan, ada kearsipan. Walaupun mungkin ujungnya ada kemiripan nantinya. Perbedaannya adalah dokumennya. Jadi kalau perpustakaan, karena asal katanya pustaka ya, jadi pustaka itu semacam buku, terbitan-terbitan yang ibaratnya banyak beredar. Sedangkan yang dikelola di bidang kearsipan adalah dokumen yang memang hanya dokumen satu-satunya dokumen tersebut. Atau mungkin kalau kopian hanya kopi tersebut gitu. Jadi dia tidak beredar bebas. Kemudian yang kedua, kalau perpustakaan dia mengelola pengetahuan, dalam hal ini terbitan-terbitan itu lebih ke isunya pengetahuan. Kalau arsip itu sebagai bukti atau evidence atau bahkan aset, kalau tambah sekarang ya dengan ISO 15489, dia aset dari suatu lembaga. Jadi arsip itu merupakan aset dan bukti suatu keberadaan suatu organisasi. Jadi dia ada perbedaan yang sangat signifikan yang ditangani oleh pustakawan ataupun arsiparis. Jadi memang ini butuh keahlian yang berbeda sebenarnya penanganan antara perpustakaan dan kearsipan. Lalu yang kedua, klasifikasinya. Walaupun sama-sama ilmunya sama, temu kembali informasi, tapi dia ketepatannya berbeda gitu. Kalau arsip itu dia klasifikasinya menyesuaikan dengan organisasi, jadi setiap organisasi walaupun mungkin UT dengan UI kan sama-sama perguruan tinggi, tapi ternyata klasifikasinya berbeda. Beda. Kalau Sesuai kebutuhan. perpustakaan itu punya standar, klasifikasinya bisa distandarisasi, yaitu misalkan DDC, UDC, LCSH gitu. Jadi ibaratnya keilmuannya jadi berbeda. Kemudian juga layanannya pun berbeda, karena kalau perpustakaan ibaratnya ada pilihan-pilihan. Misalkan buku ini nggak ketemu, tapi ada buku lain yang bisa dipelajari yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu. Tapi kalau arsip ya harus dokumen itu gitu. Jadi nggak mungkin diganti dengan dokumen yang lain. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Walaupun ujungnya sama-sama, pas di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional itu sama-sama kasanah budaya bangsa gitu. Jadi perbedaannya memang sangat banyak, makanya perpustakaan dan arsip itu ilmunya jadi berbeda. Oke, baik. Terima kasih Mas Warli, diskusinya, ngobrol-ngobrolnya seneng banget. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, tadi kita udah ngomongin banyak tentang kearsipan, perpustakaan. Nah ini peluangnya cukup besar, silakan mau didalami, silakan kalau mau jadi seorang profesional seperti Mas Farli atau Mbak Desi tadi ya. Makasih banyak Mas Farli, sampai ketemu lagi, sukses dan sehat selalu ya Mas ya. Ya.